Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Dan guest star kita hari ini adalah alpukat yang gede banget. Ini enak banget sih buat dibikin dessert. Oke, di video kali ini kita mau bicara soal bagaimana cara untuk melupakan mantan. Tapi ini bukan based on my experience ya, karena aku nggak punya mantan. Tapi karena aku adalah manusia normal dan pernah merasakan apa yang manusia normal umumnya rasakan, jadi ya masih relate lah ya. Dan beberapa juga aku dapat dari ilmu dan referensi aku miliki. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk melupakan mantan adalah nggak usah dilupain. Ya, ngapain dilupain? Biar bagaimanapun juga dia pernah menjadi bagian terbaik dari hidup kita, ya nggak guys? Jadi cara pertama yang harus dilakukan adalah tidak usah berusaha untuk melupakan. Karena semakin kita berusaha melupakan, justru malah bayangan tentang dirinya itu akan semakin berseliweran di kepala kita. Emang mau? Jadi biar aja, take your time gitu. Kemudian biarkan hati berproses secara wajar sampai menemukan ketenangannya secara mantap. Jadi ya biarkan waktu yang menjawabnya lah. Yang kedua, akan lebih baik kalau kita hapus foto-foto bersama. Biar bagaimanapun juga, elu, gue, and. Yang ketiga, cari kesibukan. Bisa dengan melakukan hobi, melakukan hal baru, pergi ke tempat-tempat baru. Pokoknya lakukan aktivitas-aktivitas yang akan mengalihkan perhatian pemikiran kita itu pada hal-hal yang lain. Selanjutnya, batasi interaksi, tapi nggak perlu sampai ngeblok nomor ataupun media sosial sih. Apalagi buat yang teman-teman dan mantannya itu masih dalam satu urusan bersama, misal masih satu komunitas, satu organisasi, atau kalau misalnya udah pernah punya anak bersama kayak gitu kan, berarti masih harus terhubung atau berkomunikasi kan. Ya udah batasi aja seperlunya, cukup dihapus aja kalau nomor. Kalau media sosial ya kalau kayak di Instagram itu kan story-nya bisa taruh belakang tuh, paling belakang, jadi nggak muncul di beranda kita. Cuman kalau menurut aku agak kurang bijak kalau misalnya sampai ngeblok karena ya itu memutuskan silaturahmi dan itu bukan sesuatu yang baik. Tapi ya terserah. Selanjutnya usahakan untuk nggak sendirian, karena kalau pas kita sendirian itu memori-memori yang nggak penting itu sering ke-recall gitu di kepala kita. Ya salah satunya soal mantan. Selanjutnya yang keenam, curhat ke orang yang terdekat. It's work banget sih guys, terutama buat teman-teman yang introvert ya, karena biasanya kalau orang-orang introvert itu kan hanya cerita ke orang-orang yang terdekat. Meskipun kalau udah cerita itu semuanya keluar, gemboknya jebol gitu. Nah, bercerita ke orang lain itu sebenarnya adalah media rasional sebagai obat kegalauan teman-teman yang sedang berusaha untuk move on. Tapi ada satu hal yang harus dipastikan, bahwa orang terdekat yang sedang teman-teman ceritakan itu harus dalam keadaan siap untuk mendengarkan. Karena kalau ternyata dia lagi riuh atau punya masalah yang lebih besar, teman-teman tidak akan mendapatkan respon sesuai apa yang teman-teman butuhkan. Selanjutnya yang ketujuh, hindari tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama. Karena biasanya kalau melewati tempat-tempat yang udah pernah dikunjungi bersama itu kayak deg-deg gimana gitu kan ya. Kayak dulu aku kesini bersama dia, sekarang aku sendirian. Ya udahlah ya, ganti tempat aja. Selanjutnya, maafkan dan berdamailah. Jadi apapun hal-hal yang pernah membuat teman-teman kecewa di masa lalu, ya udah maafin aja. Terlepas dari siapa yang salah, kita itu harus bisa memaafkan keadaan yang tidak menyenangkan ini. Karena berusaha untuk move on, berusaha untuk melupakan mantan itu kan keadaan yang tidak menyenangkan ya. Nah, kita itu harus bisa memaafkan keadaan itu dan berdamai dengan keadaan. Selanjutnya, sadari bahwa diri kita itu terlalu berharga untuk disakiti. Jadi ya dia yang rugi. Bercanda. Karena masing-masing dari kita itu berharga. Jadi jangan biarkan diri kita itu disakiti oleh keadaan. Karena nggak bisa melupakan mantan itu kan keadaan yang tidak menyenangkan ya. Jadi jangan biarkan kita berlama-lama dalam keterpurukan. Wong kita berharga. Dan yang terakhir adalah berdoa dan dekatkan diri ke Tuhan. Guys, sebenarnya ini adalah hal paling pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman itu sudah berakhir hubungannya dan menyandang status sebagai mantannya dia. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan itu adalah dengan bersyukur karena kita terhindar dari orang yang salah, bersyukur karena kita terhindar dari hubungan yang buruk ke depannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang menyelamatkan kita. Mungkin ke depannya kita bakal ketemu orang yang lebih baik ya, walau alam siapa yang tahu gitu kan. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat adalah kita mungkin punya free will. Kita punya hak untuk menentukan dengan siapa kita akan berpasangan.
kita berusaha yang terbaik, kita berdoa, tapi kita hanya ada di wilayah proses. Sementara kalau wilayah hasil dengan siapa kita berpasangan sebenarnya itu urusan takdir. Itu sudah menjadi urusannya Allah dan itu bukan menjadi urusan kita lagi. Jadi kita nggak perlu ikut campur dan nggak perlu sok tahu. Tapi satu hal yang pasti, yakinlah bahwa setiap kejadian yang ditetapkan kepada kita itu adalah ketetapan yang terbaik untuk kita. Oh ya, tips nih guys buat teman-teman, ada cara tercepat untuk bisa melupakan mantan, yaitu cari yang baru. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat.